Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda dimanapun Anda berada, terima kasih. Semoga Anda semua senantiasa diberi sehat, diberi keselamatan, panjang umur, dan diberikan keberkahan dari setiap dimensi yang diupayakannya. Sahabat muda, hari ini saya santai. Tadi saya mengisi kuis saya pelajari dari seorang mahasiswa yang akan mengadakan penelitian. Kuisnya antara lain menanyakan apakah di sekolah itu sudah diajarkan mengelola emosi bagi murid-muridnya ya. Jadi pertanyaannya juga ditujukan kepada orang tua, juga ditujukan kepada kepala sekolah, begitu ya. Jadi ini penting sekali, mengelola emosi ini penting sekali. Mengapa? Karena emosi yang tidak terkendali itu akan merugikan diri kita, baik secara fisik maupun psikis, juga bisa berakibat merugikan kepada orang lain. Ini kalau emosi tidak terkendali. Oleh karena itu emosi harus kita kendalikan agar kita bisa sehat secara mental, secara psikis, dan secara fisik. Juga kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sekarang apa mengelola emosi itu? Mengelola emosi itu adalah mengenali, memahami, dan mengatur ekspresi emosionalitas kita. Jadi emosi kita ini kita atur setelah kita mengenali dan memahami emosi itu. Seperti itu. Sekarang caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kenali dan pahami emosi yang sedang terjadi itu, apa sebabnya ya. Kalau sudah mengetahui apa sebabnya, kemudian kita harus menerima emosi itu sebagai hal yang wajar dalam hidup kita. Jadi wajar, seorang emosi itu wajar, cuman dengan emosi itu harus kita kelola seperti itu. Yang kedua ya, kelola stres. Jadi ketika orang menghadapi sesuatu ya, kadang kita bisa menyebabkan emosi. Nah, emosi ini kalau tidak dikelola maka akan menyebabkan stres. Maka caranya adalah kita bisa mengambil napas dalam-dalam, dikeluarkan pelan-pelan. Ambil napas lagi dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Nah, ini bisa juga dalam teknik relaksasi. Ada juga mindfulness. Nah, seperti itu. Itu adalah cara-cara jeda agar kita bisa mengelola emosi yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah ekspresikan emosi secara sehat. Ekspresikan emosi secara sehat. Jadi untuk mengekspresikan emosi tidak harus meledak-ledak, tidak harus membanting piring, tidak harus melempar penghapus kepada anak kita ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengekspresikan secara sehat itu, misalnya kita mengajak diskusi kepada teman kita yang berpikir sehat, katakan begitu ya, yang artinya dia bisa berpikir secara objektif, bijaksana, seperti itu. Nah, itu kita bisa ajak bicara, kita ajak diskusi ya. Dari pembicaraan diskusi itu maka nanti akan bisa reda kita ya. Emosi kita akan bisa menjadi
reda. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengubah perspektif atau mengubah mindset. Jadi contoh case-nya adalah seperti ini. Misalnya ketika kita naksir pada pacar kita, atau belum jadi pacar ya, baru naksir gitu ya. Ya, menaksir kepada seorang, kemudian tidak mendapatkan tanggapan yang positif, ya, alias dia menolak, atau sudah menjadi pacar dia menolak. Nah, itu maka akan timbul emosi, ya, mungkin kecewa, mungkin marah dan sebagainya. Nah, kecewa, marah yang demikian dirubah cara pikirnya menjadi seperti ini. Mungkin ini bukan jodoh yang diberikan Tuhan untuk saya. Seperti itu ya. Mungkin Tuhan akan memberikan jodoh yang lebih baik dari ini. Seperti itu, maka akan reda ya. Kemudian yang kelima adalah dengan kita berdialog dengan orang-orang profesional. Misalnya psikolog, psikiater, konselor, coach, ya, seperti itu. Kebetulan saya adalah konselor ya, seperti itu. Jadi kita dengan membicarakannya dengan orang-orang profesional, maka kita akan mendapatkan respon, akan mendapatkan tanggapan yang positif, sehingga membantu kita untuk bisa mengekspresikan emosi kita secara sehat dan secara wajar. Demikian sahabat muda, semoga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bisa mengelola emosi kita secara sehat sehingga tidak terjadi pada diri kita, misalnya stres, misalnya lagi stroke. Maka kalau terjadi demikian, yang paling rugi adalah diri kita sendiri ya. Dan juga bisa berdampak hubungan negatif dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berpikir yang sehat, berpikir yang wajar, sehingga kita bisa mengelola emosi kita dengan sebaik-baiknya. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.